Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang tes kemampuan akademik atau TKA untuk SMP dengan bidang studi matematika part 3. Jadi insya Allah nanti TK SMP akan mungkin diadakan pada bulan 3 atau bulan 4. Jadi dari sekarang kita akan belajar untuk lebih mampu menjawab soal-soal tes kemampuan akademik SMP yaitu matematika. Nah, kali ini kita bahas adalah bagian ketiga atau part ketiga. Nomor 1. Bagian dari sistem persamaan X kurang 2Y sama dengan 10 dan 3X tambah 2Y sama dengan 2 adalah. Nah, ini adalah merupakan soal persamaan dua variabel atau SPDLV yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi ya. Sini pilihannya A, X sama dengan 2, Y sama dengan 4, B, X sama dengan 2, Y sama dengan 4, C, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, dan D, X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Kita jawab. Pertama-tama kita ambil ini persamaan ini ya. Jadi X kurang 2Y sama dengan 10 sebagai persamaan pertama, kemudian 3X tambah 2Y sama dengan minus 2 sebagai persamaan kedua. Nah, biasanya kalau model eliminasi kita akan hilangkan salah satu variabel ya, apakah X-nya atau Y-nya. Nah, kebetulan di sini Y-nya sama besar, cuma tandanya berbeda, maka satunya senyal adalah kita tambah. Ya, jadi kalau tandanya sama harus kita kurang, tapi kalau tandanya berbeda lebih baik kita tambah. Jadi dari sini min 2Y ditambah 2Y itu sudah hilang ya, jadi 0. Nah, maka kita tinggal menjumlahkan 3X tambah X ada 4X dan 10 tambah minus 2 adalah 8. Jadi 4X sama dengan 8. Jadi X tambah 3X sama dengan 4X, kemudian 10 ditambah minus 2 atau menjadi 10 kurang 2 menjadi 8. Nah, dari ini kita bisa dapatkan X-nya itu ya sama dengan 8 per 4 atau sama dengan 2. Kemudian substitusi lagi X sama dengan 2 itu ke persamaan X kurang 2Y sama dengan 10. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ke persamaan yang kedua ini juga, 3X tambah 2Y ini juga bisa disisipkan di situ, atau persamaan ke X kurang 2Y kurang 10 ya. Jadi saya pilih ini X kurang 2Y sama dengan 10 karena modelnya sederhana dan mudah diselesaikan. Ya, tinggal substitusi, berarti 2 kurang 2Y sama dengan minus 10. Kemudian atau kita pindah ke sebelah 2 ke daerah 10 karena itu merupakan hal yang sama ya, jenisnya sama. Yang ini ada variabelnya, yang ini tidak ada variabel. Jadi sini menjadi min 2Y sama dengan 10 dikurang 2 atau menjadi min 2Y sama dengan 8. Nah, kemudian Y-nya sama dengan 8, kita bagi dengan minus 2, hasilnya adalah minus 4. Maka yang cocok ini X-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan minus 4 adalah bahagian A ya. Diperoleh X kurang sama dengan 2 Y sama dengan 4 itu pada jawaban A. Maka jawaban yang benar adalah bagian A, X sama dengan 2 dan Y sama dengan minus 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Jika 2A sama 3 dan 3B sama 4, maka nilai A kali B adalah apakah A1, apakah B2, apakah C3, ataukah D4. Jadi untuk menjawab persoalan ini kita tinggal mengubahnya menjadi satu variabel masing-masing. Ya, kita jawab. Jadi 2A sama dengan 3 itu kita jadikan A sama dengan 3 per 2. Kemudian untuk 3B sama dengan 4 sama saja caranya, 3B sama 4, maka di sini B-nya sama dengan 4 per 3. Nah, saatnya langsung kita saja kalikan A dikali B. A kali B itu sama dengan 3 per 2 dikali 4 per 3. Berarti 3-nya, kalau bentuk kali begini berarti 3-nya bisa hilang, 4-nya dibagi 2 menjadi 2, hasilnya di A kali B sama dengan 2. Itu 3-nya kita coret, kemudian 4-nya dengan 2 kita coret menghasilkan 2 ya. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2, maka A kali B itu hasilnya adalah sama dengan 2. Sehingga jawaban yang cocok itu atau jawaban benar adalah pada bagian B, 2. Kemudian nomor yang ketiga. Jika 2X tambah 3Y sama 12, kemudian X dan X kurang Y sama dengan 2, maka nilai X kuadrat dikurang Y kuadrat adalah.
Nah, ini sebenarnya mirip dengan soal nomor 1 tadi. Ya. Ya, kita tinggal buat seperti tadi, dieliminasi dan substitusi. Jadi 2x tambah 3y sama 12, kemudian x kurang y sama dengan 2. Nah, atau kita juga pakai substitusi saja ya. X kurang y sama dengan 2 itu, atau kita bisa jadikan x sama dengan y tambah 2. Kemudian substitusi y tambah 2 ke persamaan yang pertama, jadi substitusi x ke persamaan lain yang pertama ini menjadi 2 kali y tambah 2, karena x nya kita ganti menjadi y tambah 2, ditambah 3y sama dengan 12. Maka kita kali 2 kali y sama dengan 2y, 2 kali 2 sama dengan 4, nah, tambah 3y. Jadi 2 dikali y sama dengan y, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 3y. Selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. 2y dengan 3y sama, kemudian 4 dengan 12 juga sama. Nah, cuma risikonya 4 ke sebelah ini, ke 12 ini hasilnya menjadi minus 4. Sehingga menjadi 5y sama dengan 12 kurang 4, atau 5y sama dengan 8 bagi 5. Kan 12 kurang 4, 8, dan 5y. Jadi 8 per 5 hasilnya adalah substitusi dulu ya, saya lupa. Substitusi y sama dengan 85 ke persamaan lainnya, sehingga menjadi x kurang y sama dengan 2. Kita pilih persamaan x kurang y sama dengan 2 ini karena dia persamaannya paling sederhana. Jadi kita masukkan saja x dikurang 8 per 5 sama dengan 2, hasilnya menjadi x sama dengan 2 tambah 8 per 5, kemudian menjadi 2 tambah 8 per 5, atau menjadi 18 per 5. Dari mana 18 per 5? Jadi kode modelnya seperti ini, 28 per 5 artinya 2 kali 5 2 kali 5 ditambah 8, berarti 18 per 5. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya kita lihat x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, x kuadrat kurang y kuadrat itu kita bisa masukkan rumusnya x tambah y dikali x kurang y, karena x tambah y kurang kali x kurang y itu hasilnya adalah x kuadrat kurang y kuadrat. Itu lebih mudah kita selesaikan, jadi x tambah y kali x kurang y. X tambah y berarti 18 per 5 ditambah 8 per 5 dikali 18 per 5 dikurang 8 per 5, atau menjadi 26. Ya, 8 tambah 18 adalah 26 per 5 dikali 18 kurang 8 itu berarti 10. 10 per 5 hasilnya adalah 260 per 25, atau menjadi 10 25 per 10. Dari mana 10 25 10 per 25? Kita cari saja. 10 ke 25 adalah 250 kali tambah 10 dari 260. Sehingga hasilnya adalah 10 per 25. Jawaban yang cocok itu ada pada bagian C ya. 10 per 25. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang keempat. Dua segi sama sisi sebangun memiliki perbandingan sisi 3:5. Jika luas segitiga kecil ada 27 cm bujur sangkar, maka luas segitiga besar adalah apakah A 40 cm bujur sangkar, apakah B 60 cm bujur sangkar, apakah C 75 cm bujur sangkar, apakah D 125 cm bujur sangkar. Kita jawabannya, kita jawab. Rumus luas untuk segitiga itu sewa sisi adalah L sama dengan akar 3/4 kali S kuadrat, di mana S nya adalah sisinya ya. Sehingga untuk luas pertamanya akar 3/4 kali S1 sisi yang pertama kuadrat. Kemudian L2 adalah sama rumusnya akar 3/4, cuma sisinya diganti S2 berkuadrat. Selanjutnya kita misalkan bahwa S1 itu sama dengan 3T ya. Kemudian untuk jari-jari S2 nya itu jari-jari sisinya itu S2 adalah 5T. Kenapa dimisalkan 3T dan 5T? Karena kalau perbandingan misalnya kan 10 berbanding 15. Nah, kalau dari 10 berbanding 15 itu kita masih bisa tulis 2. Jadi 2 kali 5, kemudian di bawahnya 3 kali 5. Berarti 5-nya dihilangkan, sehingga perbandingannya adalah 2:3. Jadi itulah alasannya kenapa kita kali T, karena T itu adalah sesuatu bilangan yang sama dengan S2. Ya, sama dengan di sisi yang kedua yang sudah ada perbandingannya menjadi 5 bagian dari 3 menjadi 5 ya.
Nah, jadi modelnya S1 sama dengan 3T, S2 sama dengan 5T. Kemudian kita bandingkan luasnya, luas 1 banding luas 2 itu sama dengan, rumusnya saja kita bandingkan akar 4 per 3 kali S kuadrat per akar 3 per 4 kali S2 kuadrat. Nah, dari sini saja kita bisa lihat bahwa kalau bilangannya sama, itu bisa kita hilangkan, yaitu akar 3 per 4 dibagi dengan akar 3 per 4. Nah, ini kita bisa hilangkan akar 3 per 4-nya menjadi, ini hilang, yang bisa coret. Kemudian 3T kuadrat adalah 9T kuadrat. 25 kali T kuadrat berarti 25T kuadrat ya. Nah, itu hasilnya. Nah, kemudian kita coret lagi T kuadrat karena sama T-nya dan sama-sama kuadrat berarti sama besar, kita bisa hilangkan menjadi L1 sama dengan per L2 menjadi 9 per 25. Nah, hasil dari 9 per 25 ini. Nah, kemudian kan kita sudah tahu luas segi terkecil 27, berarti kita bisa tulis 27 per L2 itu sama dengan 9 per 25. Nah, ini kalau modelnya begini kita bisa kali silang ya, 27 kali 25 per 9. Nah, itulah L2. Jadi luas kedua sama dengan 25 kali 27 per 9. Nah, dari sini kita lanjut lagi, berarti ini 25 itu adalah 5 kali 5, kemudian 27 adalah 3 pangkat, 3 atau 3 kali 3 kali 3 kali 3, 9 itu adalah 3 kali 2, 3 kali 3 ya. Berarti kita bisa coret 3 kali 3-nya hilang. Selanjutnya tinggal 5 kali 5 kali 3, artinya 5 kali 5 adalah sama dengan 25, dan dikali 3 itu sama dengan 125. Sorry ya, bukan 125 tapi 75 ya. 5 kali 5 25 kali 3 75. Hasilnya adalah 75. Berarti yang cocok itu adalah jawaban C. Nah, di sini ada perbandingan. Jika luas lingkaran segitiga sama sisi ya, sama dibandingkan dengan luas luas segitiga dari L2 itu tinggal jari-jarinya, sisinya kita kuadratkan masing-masing. Tidak perlu kita sertakan lagi akar 3 per 4-nya. Jadi langsung sebenarnya ini rumus langsungnya ya kalau model seperti ini. Cuma saya perlihatkan cara biasa untuk melihat di mana kenapa perbandingannya menjadi tinggal sisi 1 kuadrat dengan per sisi kedua kuadrat. Nah, inilah model yang bisa kita lihat sehingga kita bisa berkesimpulan L1 banding L2 itu sama dengan S1 kuadrat berbanding S2 kuadrat. Jadi sisi pertama kuadrat per sisi kedua kuadrat. Sehingga jawaban yang cocok adalah C, 75 cm kuadrat. Selanjutnya nomor yang terakhir untuk part ini. Untuk membuat 12 kue diperlukan 300 gram tepung. Jika Anda ingin membuat 30 kue dengan resep yang sama tetapi mengurangi 20% kadar tepung, maka tepung yang dibutuhkan adalah apakah 600 gram, B 700 gram, C 220 gram, atau D 750 gram. Kita jawab. Untuk 12 kue diperlukan 300 gram. Artinya untuk setiap kue dibutuhkan, tinggal kita bagi 300 per 12 itu dibutuhkan 25 ya. Jadi 300 gram itu tinggal dibagi dengan 12, berarti setiap kue itu campuran tepungnya itu adalah 25 gram. Kemudian artinya ini untuk tepung kue diperlukan 30 kali 25 itu sama dengan 750. Nah, jadi kalau 12 kue saja itu tadi diperlukan 3 gram, tapi karena yang punya kemauan itu ya bukan petugas ya, anggaplah orang yang berkepentingan lain, sehingga kita bisa berikan di situ adalah artinya untuk 30 kue diperlukan adalah 30 kali 25 gram ya. Untuk ini 30 kali 25 gram. Nah, kemudian karena di sini tadi 30 berarti kita kali dengan rekor dengan berat tepung untuk setiap bukunya
untuk setiap kuenya. Selanjutnya ini 750. Kemudian karena ingin mengurangi 20%, maka tepung terigu yang dipakai adalah untuk 30% adalah, jadi kita buat rumus lain. Jadi 20% kali 750 itu sama dengan 0,2 kali 90 atau sama dengan 150. Jadi sentuh 150 gram tepung. Kemudian kita lihat, jadi tepung yang terpakai untuk 30 kue adalah langsung ditulis 350 dikurang 10 atau sama dengan 600 meter. Jadi itulah jawaban yang dipakai untuk dinilai oleh pejabat bersangkutan tentang gairahnya itu. Ya, jadi ada 750 dikurang 150 sama dengan 600. Maka jawaban tepat itu adalah bagian A, 600 gram. Jadi jawaban cocok adalah bagian A, 600 gram. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.